Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia bersama Ibu. Kali ini akan membahas tentang materi kelas 10, yaitu tentang keselamatan kerja dalam laboratorium dan pengenalan alat-alat laboratorium kimia. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kimia kali ini. Laboratorium kimia adalah tempat kita mempraktekkan berbagai macam teori yang telah dipelajari di kelas. Kemudian kita praktikum di dalam laboratorium kimia, dan di dalam laboratorium tersebut akan terdapat banyak alat-alat kimia yang terdiri dari alat-alat yang terbuat dari kaca dan juga bahan-bahan kimia yang ada yang beracun, ada yang mudah terbakar, dan ada pula yang bersifat korosif dan sebagainya. Karena itu, jika kalian memasuki laboratorium kimia untuk melakukan praktikum, ada peralatan yang harus kalian lakukan dan harus kalian lengkapi, yaitu yang pertama jas laboratorium. Itu wajib kalian gunakan. Lalu yang kedua, sarung tangan dari bahan yang kuat sehingga melindungi tangan kalian agar tidak terkena bahan kimia. Lalu sepatu yang tertutup, jadi tidak boleh sepatu yang terbuka atau sepatu sandal, apalagi menggunakan sandal. Kacamata laboratorium dan masker laboratorium. Tetapi biasanya kalau untuk praktikum yang sederhana hanya kita menggunakan jas laboratorium dan sepatu yang tertutup saja. Sedangkan untuk praktikum yang lebih berbahaya atau lebih berat percobaannya dilengkapi dengan masker laboratorium dan kacamata laboratorium. Seperti kita ketahui, zat-zat kimia itu memiliki sifat yang bermacam-macam. Ada yang mudah meledak, ada yang bersifat korosif, dan juga ada yang beracun. Untuk itu kita harus mengenali sifat-sifat macam-macam zat kimia dari labelnya. Berikut ini adalah beberapa label yang ada di botol zat-zat kimia. Sebelum melakukan praktikum, kalian harus mengetahui beberapa alat yang ada di dalam laboratorium kimia beserta fungsinya, sehingga tidak salah memilih alat-alat dalam melakukan praktikum nanti. Berikut ini adalah beberapa alat-alat kimia yang ada di laboratorium kimia.
Berikut ini kita akan membahas tentang tata tertib bekerja di laboratorium. Yang pertama tentang peralatan laboratorium. Meja dan peralatan praktikum harus selalu bersih. Jadi jika selesai melakukan praktikum di dalam lab, maka peralatan harus dicuci bersih dan mejanya juga harus dilap agar bersih kembali. Lalu yang B, tidak meminjam alat dari meja praktikum lain tanpa izin dari pengawas. Jadi sekali praktikum itu akan ada beberapa meja praktikum yang digunakan. Tidak diperkenankan mengambil alat atau meminjam alat dari meja lain. Dan jika kalian kekurangan alat praktikum, maka harus meminta langsung kepada pengawas lab atau laboran. Yang ketiga, peralatan besar untuk digunakan secara bersama terletak di luar meja praktikum. Misalnya itu adalah neraca atau timbangan. Tidak diletakkan di meja praktikum kalian, tetapi diletakkan di meja alat-alat khusus. Jika kalian ingin menimbang zat kimia, maka harus bergerak pindah ke meja tersebut. Lalu yang D, jika ada peralatan yang rusak atau pecah, harus segera dilaporkan kepada pengawas. Jadi, jika ada yang rusak, harus segera meminta penggantian kepada pengawas atau laboran. Selanjutnya, tentang bahan-bahan kimia. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan-bahan kimia. Jadi harus menggunakan sarung tangan supaya tidak terkena langsung pada bahan-bahan kimia yang berbahaya, apalagi yang konsentrasinya pekat. Lalu yang kedua, hindari menghisap langsung uap bahan kimia. Jadi tidak diperbolehkan ada bahan kimia atau ada zat kimia, apalagi yang mengeluarkan asap. Nah, itu didekatkan kepada hidung. Nah, itu sama sekali tidak boleh karena akan masuk racunnya ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, apalagi ya, tidak boleh mencicipi bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Walaupun di situ ada garam dapur atau NaCl, tidak sekali-kali pun kalian boleh mencicipi garam tersebut karena pasti sudah tercampur dengan zat-zat kimia yang lain. Kemudian bacalah label bahan kimia berulang kali untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan zat kimia. Nama-nama zat kimia itu ada yang mirip seperti asam sitrat dan asam nitrat. Makanya sebelum mengambil zat kimia harus dibaca lagi label nama zat tersebut berulang kali. Lalu yang E, pindahkan bahan kimia sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Misalnya dibutuhkan 10 ml, maka kalian mengambilnya harus tepat 10 ml, jangan dilebihkan. Ini sama dengan yang ke-6 atau yang F, tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Misalnya sekali percobaan sudah selesai, ingin diulang lagi, nah itu tidak boleh secara berlebihan. Lalu yang G, tidak mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula untuk mencegah kontaminasi. Jadi tidak diperkenankan, misalnya kalian mengambil suatu larutan, lalu dites larutan tersebut dengan menambahkan larutan yang lain, dan setelah praktikum kalian mengembalikan ke botol semula. Itu akan membuat zat yang di dalam botol terkontaminasi. Selanjutnya, tutup botol bahan kimia jangan diletakkan pada meja karena isi botol dapat terkotori. Jadi, jika membuka tutup botol, maka tutup botolnya dipegang dengan menggunakan tangan kiri, lalu diambil zat-zat dalam botol kimianya. Segera setelah selesai tutup botol, langsung ditutup lagi ke botolnya. Berikutnya, botol bahan kimia yang telah digunakan harus diletakkan kembali dengan rapi di tempat semula. Jadi selesai mengambil zat kimia di dalam botol, dan setelah botolnya ditutup kembali, lalu dikembalikan ke rak semula. Selanjutnya adalah aturan bekerja di dalam laboratorium kimia.
Yang pertama, dilarang bekerja sendirian di laboratorium. Jadi harus ada pengawas atau laboran. Yang kedua, tas itu diletakkan pada lemari yang telah disediakan, jadi bukan di atas meja praktikum supaya tidak mengganggu jalannya praktikum yang dilakukan. Yang ketiga, dilarang bermain-main dengan alat atau bahan kimia yang ada di laboratorium kimia karena alat-alatnya itu banyak terbuat dari kaca yang mudah pecah dan zat kimia juga berbahaya jika terkena tangan kalian. Yang keempat, jagalah kebersihan laboratorium, peralatan, dan meja praktikum. Jadi sebelum melakukan praktikum, sebaiknya dicuci dulu alat-alat yang sudah ada di meja praktikum supaya bersih. Dan begitu juga selesai praktikum, kalian harus mencuci dulu alat-alat laboratorium, juga mejanya dilap sampai bersih sebelum meninggalkan laboratorium. Selanjutnya, rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum melakukan praktikum. Jadi kalian masuk ke dalam laboratorium itu sudah harus lengkap dengan LKS-nya atau lembar kerja siswa, begitu juga dengan jas lab-nya sebelum melakukan praktikum harus digunakan, dan juga harus dengan sepatu yang tertutup. Ini berkaitan dengan tata tertib selanjutnya, dilarang memakai sandal atau sepatu yang terbuka selama dalam laboratorium, karena dikhawatirkan ada zat-zat yang tumpah bisa mengenai kaki kalian. Berikutnya yang G, siswi yang memiliki rambut panjang itu harus diikat supaya tidak mengganggu jalannya praktikum. Lalu yang terakhir, pencatatan data harus segera dilakukan segera setelah praktikum selesai. Jadi misalnya ada beberapa kali percobaan, begitu percobaan satu selesai, datanya harus langsung dicatat pada tabel yang sudah ada. Baru dilakukan percobaan selanjutnya. Begitu seterusnya. Selanjutnya, keselamatan kerja di laboratorium sebagai berikut. Yang pertama, dilarang keras merokok di dalam laboratorium karena di dalam lab itu banyak alat-alat yang mudah meledak. Lalu yang kedua, gunakan peralatan kerja seperti jas lab, lalu sarung tangan, sepatu yang tertutup, kacamata laboratorium, dan masker laboratorium. Biasanya peralatan standar untuk melakukan percobaan yang sederhana itu hanyalah jas lab yang bertangan panjang dan sepatu yang tertutup. Dan untuk percobaan yang agak berat atau agak membahayakan, barulah digunakan masker dan kacamata laboratorium. Berikutnya, kita membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih yang mengalir setiap selesai praktikum. Lalu yang keempat, bila kulit terkena bahan kimia, harus dicuci dengan air yang mengalir dalam jumlah banyak. Jadi harus lebih lama dicuci dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun. Selanjutnya, bila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, kalian harus segera melaporkan kepada guru atau laboran untuk mendapatkan pertolongan yang secepatnya. Jadi bisa cepat diberikan zat penetralnya. Lalu yang terakhir, kalian juga harus mengetahui letak tabung pemadam kebakaran di mana di dalam lab itu, dan juga letak kotak P3K untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam laboratorium. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang keselamatan kerja di laboratorium dan juga tentang pengenalan alat-alat laboratorium kimia telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan tentang materi ini, kalian bisa mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.